di mana Ethan di sekolahnya sendiri, yaitu SMA Gloria 2, yang mana pada saat itu banyak orang menonton, disuruh berlutut dan menggonggong. Nah, ini ya info yang ditunggu-tunggu, kelanjutan drama dari siswa yang disuruh menggonggong. Intan sengaja bikin video ini agak telatan, soalnya Intan kepingin mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. 大家好，我叫 Intan， 欢迎来到我的频道 Dynasty。 Kaos yang Intan pakai ini kaos Xinjia ya, gambar ular kayu, karena tahun depan itu show ular unsur kayu. Yang Intan pakai warna merah salmon, jangan khawatir, warna merah tua juga ada, size untuk anak juga ada. Bisa di-pesan via Tokped atau Shopee tanggal 1 ya, kalau sekarang masih belum bisa. Selain ular kayu, ada juga gambar tokoh-tokoh Tiongkok, bahkan bisa custom marga dengan berbagai efek. Kalau teman-teman minta diingetin, bisa, silakan chat admin online shop yang ada di deskripsi. Okay, let's start! Kejadian Pak Ivan menyuruh Ethan yang merupakan SMA Gloria 2 untuk menggonggong itu pada tanggal 20 Oktober. Kalau teman-teman pengen tahu detailnya kenapa ada kejadian kayak gini, bisa nonton video Intan yang pertama. Ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Begitu kejadian itu terjadi, itu sebenarnya sudah heboh ya di wilayah Surabaya. Tapi hebohnya itu nggak sampai heboh kayak gimana. Setelah Lambe Turah memviralkan pada tanggal 11 November, barulah se-Indonesia mengutuk peristiwa itu. Se-Indonesia pada tahu, dan ini hebohnya sudah heboh level nasional. Wah, netizen Indonesia ini benar-benar penegak hukum nomor 1 di Indonesia ya. Pak Ivan yang dulunya itu adem ayem, meskipun kasus ini sudah di-up, dia sampai merinding ketakutan dan akhirnya merilis video permintaan maaf. Dia merilis video permintaan itu, maaf itu sambil menangis. Saya ingin meminta maaf dan saya benar-benar menyesal atas perbuatan dan kegaduhan yang telah terjadi. Permintaan maaf ini saya sampaikan kepada SMA Gloria 2, kepada orang tua siswa, terutama kepada Ethan dan kedua orang tuanya. Untuk istri dan anak saya, Bapak minta maaf. Bapak minta maaf atas perbuatan. Itu pun proses hukum tetap berlaku sampai Ivan akhirnya ditangkap Kamis sore 14 November di Bandara Juanda, Sidoarjo. Tak rangkum lagi beritanya, kejadian Pak Ivan nyuruh Ethan menggonggong pada tanggal 20 Oktober. Pada saat itu juga ada perjanjian damai antara keluarga Ethan dan Pak Ivan. Sehingga karena ada video perjanjian damai itu, keluarga Ethan itu tidak bisa mengajukan ini ke proses hukum. Keluarganya Ethan memang tidak bisa mengajukan ini ke proses hukum, tapi SMA di mana Ethan bersekolah, yaitu SMA Gloria 2, melanjutkan kasus ini ke ranah hukum pada tanggal 22 Oktober. 22 Oktober ya, dan kasus ini itu sempat meredup sampai nyaris hilang guys. Pada tanggal 11 November kasus ini meledak karena di-up sama Lambe Turah. Waktu Intan nge-up video pertama, itu yang nonton itu dikit guys. Begitu di-up Lambe Turah ini, yang nonton langsung banyak videonya Intan tentang Pak Ivan ini. Tanggal 11 November di-up Lambe Turah, 14 November Pak Ivan ditangkap. Polisi itu gercep banget ya. Cerita Pak Ivan sendiri itu tidak berhenti sampai di sini, karena penangkapan Pak Ivan sendiri itu menuai sejumlah kontroversi. Kontroversi seperti apa? Jadi Pak Ivan ini ditangkap pada tanggal 14 November di Bandara Juanda, Sidoarjo tanpa perlawanan. Ada video pas Ivan itu digiring di Bandara Juanda dan dia memang kelihatan manglingi, alias kelihatan beda, lebih muda dan pakai masker, sehingga netizen
Curiga dong, ini beneran Ivan atau stuntman nih? Polisi tentu saja membantah, ini beneran Ivan. Kita nggak nangkep orang gadungan ya, ini beneran Ivan yang bikin keonaran di SMA Gloria 2. Sampai akhirnya dirilis Ivan pakai baju orange, baju tahanan, dan tidak pakai masker. Beneran Ivan kok guys. Dan Ivan pun diselidiki selama 3 jam setelah penangkapan ini. Netizen tetap nggak terima. Itu Pak Ivan orang kaya tuh. Coba gimana, lihat penjaranya kayak gimana. Jangan-jangan penjaranya bak hotel bintang 5. Ini pun dibantah sama kepolisian Surabaya. Dipastikan Ivan ini tidur tanpa kasur dan tanpa AC. Wih, Surabaya sekarang tuh 38 derajat Celcius men. Buat mereka yang terbiasa tidur pakai AC, disuruh tidur nggak pakai AC di suhu 38 derajat ini ya lumayan tersiksa loh. Selain itu ternyata ditangkapnya Ivan itu merembet ke kasus lain yang mana diduga Ivan itu terlibat pencucian uang. Jadi diduga Ivan itu punya klub ya, namanya adalah Valhalla Spekta Club yang baru saja buka bulan Februari 2024 ini. Klub itu ada di Jalan Kombes Pol M. Duryat. Di Surabaya, Jalan Kombes Pol ini berada di pusat kota, deketnya TP. Dan jalan itu memang area bisnis. Banyak tempat usaha itu berdiri di sana. Kayak restoran, hotel. Salah satu hotel yang deket sama Valhalla Club ini Hotel Ibis. Yang mana kalau dilihat dari Google reviewnya Valhalla Club, orang-orang yang tidur di Hotel Ibis itu sering merasa keganggu sama jedang-jedungnya Valhalla Club. Diketahui sebelumnya Valhalla Club ini pernah digeruduk massa dari Federasi Masyarakat Sipil Bersatu atau FMSB pada tanggal 5 Juni 2024. Karena diduga klub ini tidak mengantongi izin. Itu tadi sepintas tentang Valhalla Club. Sekarang kita masuk ke kasusnya Valhalla Club. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan alias PPATK menemukan dugaan aktivitas ilegal terkait Valhalla Club termasuk judi online. Sehingga rekening pribadi Ivan Sugianto dan rekeningnya Valhalla Club ini diblokir. Katanya saat menelusuri aliran dana Valhalla Club itu, tim analisis menemukan sejumlah transaksi ilegal. Selain itu juga ditemukan foto-foto Ivan bersama anggota TNI. Sampai netizen itu berspekulasi, makanya Ivan itu seberani itu, lawang backingannya orang-orang kuat. Tapi katanya Ahmad Sahroni yang sempat mengunjungi Ivan dalam penjara. Ahmad Sahroni itu bilang, Ivan ini itu membuka jasa servis HP yang mana langganan dia itu memang kayak polisi, TNI gitu. Jadi Ivan itu bukan crazy rich yang dibayangkan sama netizen selama ini. TNI yang ada di fotonya Pak Ivan itu bukan backingan, itu cuman temen dan tidak ada sangkut pautnya sama kejadian ini. Lah, kok malah Ivan jadi tukang servis HP? Bukannya dia punya Valhalla Club? Skala besar, sebenarnya yang dimaksud itu Valhalla itu adalah saya, Ivan Kuncoro. Di dalam Valhalla tidak ada yang namanya Ivan Sugianto. Ada tokoh baru yang namanya adalah Ivan Kuncoro, namanya sama-sama Ivan ya, yang mana dia mengaku bahwa dia adalah pemilik Valhalla Club. Dan dia bilang di dalam Valhalla Club tidak ada yang namanya Ivan Sugianto. Publik selama ini salah sangka. Berita Ivan Sugianto ini itu berimbas buruk loh kepada perekonomian Valhalla Club. Yang mengunjungi itu juga anjlok. Ivan Kuncoro menegaskan cuman dia, Ivan Kuncoro, yang ada di struktural pengelola klub.
Tidak ada Ivan Sugianto, tidak ada kaitan apapun, tidak ada sangkut pautnya dengan peristiwa Gloria. At the end, Ivan ini dijerat dengan pasal berlapis ya, yaitu pasal 80 ayat 1 UU Perlindungan Anak dan pasal 336 ayat 1 butir 1 KUHP dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara. Ini belum termasuk kasus Valhalla Club yang diselidiki, kan nggak tahu itu punyanya Ivan atau enggak. Kalau memang ternyata itu punyanya Ivan dan Ivan ada kasus seperti yang tadi disebutkan, judi online dan lain-lain itu akan ditambah lagi. Ada updatean terbaru dari kasusnya Pak Ivan ini. Excel, anaknya Pak Ivan, itu kemarin ngerilis video permintaan maaf sambil nangis-nangis. Kasihan banget sih. Dia setelah kasus ini viral, dia dihujat seluruh Indonesia. Yang ngebully malah bukan satu orang, tapi seluruh Indonesia pada ngebully dia. Ngebully dia itu si anjing pudel lah, anaknya pejabat. Kasihan banget. Mau minta maaf ke Papa gara-gara Papa masuk penjara. Papa sekarang dihujat dengan seluruh Indonesia. Sekarang Mama dan aku takut dan malu buat keluar rumah, karena kalau kita keluar rumah kita sering difoto-foto dan dikatain anak pudel dan anak penjahat. Dari kasusnya Ivan ini yang bikin nyesek ya, itu ada komen-komen rasis yang ini nggak ada hubungannya semestinya ya. Soalnya ya emang sih Ivan itu cindo, tapi korbannya kan cindo juga. Gara-gara kejadian seperti ini itu ada omongan mau ngulang peristiwa 98 hanya gara-gara satu cindo. Dan yang ngomong ini bukan satu orang, yang ngomong ini banyak, yang mendukung juga banyak. Lah sekarang loh, ras mana di seluruh dunia ini yang tidak pernah melakukan tindakan ngawur? Ras mana di seluruh dunia ini yang nggak pernah melakukan tindakan kriminal? Pasti dari sekian banyak orang ada yang error itu ada. Lebih ngawur mana hayo sama yang ini? Ini pelakunya bukan cindo loh, dan baru saja terjadi. Minimal perbuatannya Ivan, meskipun dia overreacted, keterlaluan, Intan tidak membenarkan perbuatannya Ivan, tapi perbuatannya Ivan itu masih masuk akal, masih masuk logika. Dia melakukan itu karena dia itu sayang sama anaknya. Namanya orang emosi. Kalau emosi bertindak, dia pakai segala kekuatan apapun untuk menghancurkan orang yang bersengketa sama dia. Apalagi kan Ivan kenalannya orang-orang kuat. Lah ini ayo, apa? Ibu hanya perkara HP, nggak dibeliin HP. Ngebunuh ibu hanya karena nggak dikasih uang 10.000. Ini, kasus ini malah nggak masuk loh ke logikanya Intan. Loh Ivan itu sayang sama anak itu wajar lah, wong anak kandungnya kok. Loh, belum tentu loh. Nggak semua orang tua itu sayang sama anaknya. Kalau semua orang tua sayang sama anaknya, panti asuhan nggak kececeran di mana-mana. Coba teman-teman survei, panti asuhan itu kebanyakan kasusnya apa? Ditelantarkan sama orang tuanya. Nggak ada yang namanya istilah aborsi kalau semua orang tua di dunia ini sayang sama anaknya. Nggak semua orang tua itu sayang sama anaknya. Kalau kalian punya orang tua, dia sayang sama kalian, Anda beruntung loh itu. Ini yang kelihatan ya, yang nggak kelihatan juga banyak. Temannya Intan nih ya, yang nggak pernah merasakan kasih sayang orang tuanya, nggak pernah dibelani sama orang tuanya. Mendengar ceritanya Ivan ini, dia nangis loh. Dia kepengen loh punya orang tua yang bisa membela dia. Oke, sekarang kita balik lagi ke tersebut. Guys, ini sudah komen yang termasuk thread loh ya. Ini membahayakan negara. Kita yang membaca aja ketakutan loh. Dan Intan berharap ya ke depannya ini thread-thread kayak gini itu bisa diusut. Provok-provok kayak gini itu bisa diusut.
Bukannya mikir bagaimana Indonesia bisa maju, bisa mengalahkan bangsa-bangsa lain. Malah yang ada di pikirannya dia itu merusak negara. Hanya perkara anjing pudel. Sampai bisa mikir kayak gini. Saking bencinya itu ya, sampai bulu babi aja viral. Wes nggak tahu harus ngomong apa. Guy, Muslim yang suka bulu babi. Sudah keluar bulu babi, itu pas banget bulan puasa lagi kan. Oke. Ya udah gue bilang, guys buka puasa enaknya makan bulu babi nih gitu. Oke. Gue story kayak gitu kan. Langsung rame. DM gue rame banget, Bang. Oke deh, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Nikuan kan, Caijen. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.